Jawa Tengah atau di Provinsi Jawa Tengah, khususnya di Kabupaten Cilacap. Ya, saya dibesarkan dari desa yang sangat indah tentunya. Nah, teman-teman yang luar biasa, saya ingin sedikit berbicara atau berbincang pada seluruh penonton atau peserta yang melihat video konten ini, kurang lebih 10 menit ya teman-teman ya. Bagaimana pendapat Anda tentang perawat ya, atau nurse yang mungkin Bapak Ibu sudah mengenal jauh lebih dekat? Ya, bagaimana? Berikan komentarnya ya. Oke, baik. Pada kesempatan siang hari ini, teman-teman, saya ingin bercerita tentang sebuah profesi yang sangat mulia sekali. Profesi yang sangat menjamin kita untuk masuk surga, insya Allah, ya. Betul nggak sih? Ya. Kenapa? Karena kalau kita lihat bahwa profesi ini dianggap mulia, kenapa? Dan saya sudah memilihnya, ya. Dan saya menjadi bangga untuk menjadi seorang perawat. Kalau kita lihat di sini teman-teman, bahwa seorang perawat itu memiliki jiwa humanisme, jiwa sosial yang sangat tinggi sekali, jiwa entrepreneur pun dimilikinya. Ya, bahwa perawat-perawat di seluruh Indonesia atau khususnya ya di daerah atau di kota ya, bahwa image seorang perawat harus kita arahkan atau harus kita luruskan. Banyak orang bercerita tentang perawat adalah salah satu profesi yang mungkin dianggap sebagai pelayan pasien. Perawat adalah seorang yang lebih ke asisten dokter gitu ya. Atau perawat yang hanya lebih terlihat di sekilas mata oleh masyarakat umum adalah yang membantu, mendorong, memindahkan pasien. Oke, mungkin itu tidak salah yang terlihat Bapak Ibu semuanya, teman-teman ya. Namun kalau kita lebih lihat lagi ke dalam, saya akan menceritakan supaya generasi-generasi para mahasiswa, orang tua dan masyarakat tahu sebetulnya perawat itu apa sih. Nah, saya adalah seorang perawat praktisi ya di salah satu rumah sakit pemerintah di daerah Jakarta, dan saya juga adalah seorang akademisi sebagai dosen dan juga sebagai entrepreneur yang selalu memberikan motivasi kepada mahasiswa-mahasiswa khususnya di kalangan akademisi ya. Jadi perawat menurut versi saya adalah seorang profesi yang sangat mulia sekali, yang membantu orang sakit, orang yang dalam kondisi terkena musibah, orang yang sedang diistirahatkan tubuhnya mengalami suatu kondisi yang tidak mampu untuk bergerak atau berpikir secara sehat ya. Nah, kalau kita melihat definisinya, perawat adalah seorang yang sangat humanis, artinya memiliki jiwa holistik, yaitu melakukan tindakan asuhan keperawatan yang bersifat atau terdiri dari komponen bio, psiko, sosial, dan kultural. Jadi ya merawat dari sisi tubuhnya yang sakit, kemudian merawat dari pikirannya yang sehat, yang sakit ya, kemudian dari lingkungannya yang kurang aman, kemudian dari sosialnya bagaimana, serta budayanya ya. Tidak hanya dari masalah dari ketika dia mulai hari hidup menghirup udara sampai dengan kapan dia berhenti bernafas, atau juga mulai dari dia makan sampai dengan keluarnya kotoran, atau dari dia mulai bangun tidur sampai tertidur kembali. Betul sekali teman-teman. Jadi kita melakukan asuhan keperawatan tentunya secara komprehensif, semuanya secara holistik, bio, psiko, sosial, kultural, dan budaya. Nah, yang terlihat cerita tadi adalah suatu bentuk yang nyata ketika Bapak Ibu melihat di pelayanan. Tetapi di balik itu, bahwa perawat memiliki profesi yang sangat baik. Kita memiliki jenjang tingkat karir pendidikan mulai dari tingkat D3 ya, diploma,
keperawatan, kemudian sarjana keperawatan, kemudian melanjutkan perguruan tinggi lagi yaitu program pendidikan nurse untuk S1, dan juga melanjutkan lagi saat ini sudah banyak sekali kampus-kampus di pemerintah ya, universitas negeri maupun swasta yang menyelenggarakan program pendidikan magister keperawatan dan program spesialis, bahkan doktoral dan profesor. Ya, artinya kita harus bangga dong punya perawat yang memiliki lulusan-lulusan yang tentunya capable, ya, lulusan-lulusan yang akan memberikan layanan asuhan keperawatan jauh lebih baik, ya, sehingga kita dapat bermitra dengan teman-teman sejawat, dengan dokter, dengan bidan, dengan farmasi, laboratori, ya, radiologi, radiografer, ya, di dalam memberikan asuhan keperawatan kepada klien. Namun Bapak Ibu semua, ketika kita melihat di dalam asuhan keperawatan, ya, tidak terlepas adanya suatu job desk, ya. Tugas kita adalah memberikan asuhan keperawatan yang tentunya paripurna, yang komprehensif, yang profesional. Maka tidak lepas dari itu, untuk teman-teman adik-adik mahasiswa, ketika Anda memilih menjadi seorang perawat adalah pilihan yang sangat bagus. Kenapa saya bilang begitu? Karena profesi ini adalah profesi yang sangat mulia sekali. Oke, saya ingat pesan sebuah orang tua saya, ya. Ketika saat itu saya masih sekolah SMP dan mulai saya dimasukkan ke sekolah SMA saat itu, sekolah perawat kesehatan, ya, zaman sekarang mungkin SMK. Ya, kenapa? Karena orang tua saya memiliki cita-cita yang mulia, ya, untuk menjadikan seorang anaknya menjadi seorang mantri, seorang perawat. Akhirnya terbentuklah saat ini seperti ini. Ada dua pesan yang ingin saya sampaikan, bahwa ada dua profesi yang sangat mulia sekali. Yang pertama adalah seorang guru atau pendidik. Anda tahu bahwa seorang guru atau pendidik itu memiliki jiwa yang sangat baik sekali, motivasi yang besar untuk mengajarkan kepada peserta didiknya ilmu-ilmu yang sudah didapatkan. Dan tentunya ketika Anda merujuk dari itu, ya, ilmu-ilmu yang bermanfaat adalah ketika kita punya kemampuan, kita punya pengetahuan, kemudian ditularkan dan diamalkan. Itu luar biasa sekali, teman-teman. Sehingga para guru-guru kita, pendidik-pendidik kita, ya, para dosen-dosen kita, apapun keilmuannya itu adalah sebagai jihad fisabilillah. Nah, itu terinspirasi, dan saya pun secara pribadi sangat suka dengan dunia pendidikan. Yang kedua adalah profesi tenaga kesehatan, teman-teman. Profesi tenaga kesehatan ada dokter, perawat, bidan, maupun tenaga kesehatan yang lain yang kaitannya dengan human oriented, manusia sebagai sasaran di dalam pemberian asuhan perawatan. Bayangkan, kita bisa merawat orang yang dalam kondisi sakit, ya, waktu kita sepenuhnya baik untuk keluarga. Kita kerja sambil beribadah, kita kerja sambil beramal, membantu klien. Di mana orang lain sedang tidur, di mana orang lain sedang bersantai-santai, di mana orang lain sedang bersorak-sorai, kita bisa merawat klien dengan kondisi, ya, dengan kondisi yang dalam kondisi yang sakit. Artinya pasien butuh perawatan, sentuhan tangan-tangan kita sebagai malaikat. Dan itu menjadi kebanggaan kita, teman-teman. Nah, ini yang menjadi salah satu profesi yang sangat mulia di mata saya. Bagaimana pendapat Anda? Apakah Anda bangga menjadi seorang perawat? Tentunya iya. Oke, teman-teman, jadi dua profesi ini yang menurut saya sangat luar biasa, dan profesi-profesi lain juga sangat luar biasa, namun dua profesi ini yang saya tekuni. Menjadi seorang pendidik, menjadi seorang perawat. Di luar dari itu, perawat bisa banyak kok, ya. Bisa bercita-cita bisa menjadi seorang entrepreneur, menjadi seorang
caregiver, menjadi seorang avokator, sebagai manajer, sebagai researcher, ya, kemudian sebagai advokator, itu semuanya bisa Anda terapkan. Apalagi saat ini, teman-teman, dunia era digital sangat berkembang bebas. Perawat sangat dituntut untuk menjadi seorang yang mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan dari tidak hanya dari sisi klien, namun juga dari sisi-sisi yang lain. Nah, baik, di satu sisi lain saya ingin mengajak kepada adik-adik semua, ya, yang mungkin baru lulus atau fresh graduate, bahwa perawat memiliki potensi jiwa yang sangat besar untuk menjadi Anda seorang yang sukses. Ingat, saya memiliki moto entrepreneur. Anda bisa karena biasa, Anda bisa karena ada kemauan, Anda bisa karena ada usaha yang gigih. Tapi tidak lupa juga adalah Anda bisa karena adanya suatu kesempatan yang memang sangat baik. Jadilah Anda menjadi manusia yang beruntung. Jadilah manusia yang selalu bisa orang yang selalu bersyukur, ya, menjadi orang bersyukur terhadap apa yang dimilikinya. Ingat, kita bisa sukses karena ini adalah peran besar orang tua yang selalu memberikan dukungan, memberikan doa, memberikan spirit kapanpun ketika Anda dalam kondisi yang mulai dari merangkak sampai bisa berjalan, berdiri, lari, bahkan sudah mulai mandiri dan sampai sekarang Anda masih kuliah di bangku kuliah. Tentunya itu adalah semua berkat dari restu dan doa orang tua Anda. Makanya ilmu yang baik tidak hanya cukup ilmu yang diamalkan, tetapi ilmu yang berkah, ilmu yang manfaat, ilmu yang tentunya yang menjadi kebaikan, yang memiliki efek kebaikan secara masyarakat lain, ya. Baik, itu saja diskusi atau sharing pengalaman saya. Saya bangga menjadi seorang perawat, saya bangga menjadi seorang pendidik, dan saya bangga menjadi seorang yang tentunya bisa bermanfaat buat masyarakat dan keluarga. Oke, itu saja akhir kata. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses selalu perawat Indonesia, perawat internasional, dan tentunya buat seluruh mahasiswa keperawatan, tetap semangat demi menyongsong masa depan Anda yang cerah, masa depan Anda yang sukses. Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.